Ini dengan Pak siapa Pak? Iwan TB. Pak Iwan TB ini bagian dari ahli waris. Yuk. Pak Iwan TB inilah yang memperjuangkan dari tahun Bapak memperjuangkan ini. Tahun 99, udah 25 tahun. Udah 25 tahun Bapak ini perjuangkan kan gituan ya. Jadi hari ini kami hari Minggu ada di lokasi sekarang. Ya karena saya sebagai kuasa hukumnya ada dapat informasi bahwa dari pihak perusahaan itu telah menanam karet. Nah ini. Karet nggak layak nih Pak. Nih. Nah, Udah dia, besar. ya, dia tanam asal jadi aja. Nah, jadi kita datangin ke lokasi untuk ketemu dengan pihak perusahaan ini. Kita mau tanya apa tujuan mereka menanam karet ini. Sementara tanah ini sekarang lagi dalam proses. Ya, dokumen-dokumen sudah masuk ke kementerian yang sekarang baru ya. Udah masuk ke Kementerian ATR BPN pusat. Jadi tanah ini tidak boleh perusahaan itu menggunakan dulu. Ya, harus ada kejelasan dulu dari pihak pemerintah. Nah, sementara alas haknya sudah jelas milik ahli waris. Sesuai dengan putusan pengadilan yang berapa tahun yang lalu jelas di situ, karena kurang pihak jadi tidak ada pihak yang dimenangkan. Jadi alas haknya masih sah milik ahli waris. Ya, nah kami sekarang dari sini untuk laporan langsung ke grup yang di pusat untuk bahwa saya sebagai kuasa hukum sudah turun ke lokasi dan nanti entah jam berapa ketemu dengan pihak penanggung jawab lapangan. Kira-kira jam berapa? Ini habis maghrib lah ya. Ya, jadi habis maghrib nanti kami ada pertemuan dengan pihak penanggung jawab di perusahaan. Nama siapa? Edi. Itu Pak Edi namanya. Tanggung jawab ini mereka yang membuat kegiatan menanam tanah kita ini. Coba Bapak jelasin ke sana, Pak. Ya, yang jelas nanti malam kita mau ketemu dengan Pak Edi yang mempunyai tanggung jawab penanaman lokasi di tanah kita ini. Saya Iwan TB generasi ketiga. Saya berjuang sudah 25 tahun. Generasi kedua dan pertama dari 40 tahun yang lalu. Sebelum diterbitkannya HGO, mereka melakukan aktivitas, memang keluarga kita sudah mengadakan somasi itu. Sampai detik ini. Itu. Jadi Pak Iwan didampingi oleh siapa, Pak? Pak Anton. Nah, Pak Anton salah satu tokoh pemuda di area tanah ini. Lalu Pak Santoso ya. Nah, ini bagian dari timnya Pak Iwan. Ya, jadi sewaktu-waktu dibutuhkan Pak Iwan ini dan kelompok masyarakat itu ribuan masyarakat siap turun untuk ini. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bertemu dengan Jaksa Agung untuk kerjasama dalam memberantas mafia tanah. Tulang Bawang Barat, dimensitv.news.com. Dalam berita sebelumnya, Menteri AHY menyampaikan komitmennya untuk memberantas praktik mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat. Pada kasus konkret, pohon karet yang telah dipasang spanduk di kantor Bupati Tubaba, meskipun tidak lagi layak sebagai perkebunan karet, masih berstatus HGU, hak guna usaha, yang seharusnya habis masa berlakunya pada Desember tahun 2019. Namun, pada tahun 2013 sudah dilakukan perpanjangan yang seharusnya tidak tepat secara administratif. Dalam konteks ini, ketika tim kuasa hukum para ahli waris menindaklanjuti rekomendasi Komisi 2 DPR RI terkait HGU PT HIM yang diabaikan oleh pihak instansi terkait di Kabupaten maupun Provinsi Lampung, hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian dalam penanganan administratif dan legalitas terkait lahan-lahan di wilayah tersebut. Kuasa hukum para ahli waris, diwakili oleh MM Roy, akan menghadap ke Kementerian ATR BPN untuk menindaklanjuti kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa para ahli waris dan kuasa hukumnya sedang aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka terkait lahan yang menjadi sengketa. Diharapkan keterlibatan Menteri baru ATR BPN di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang Mangala dengan kunjungan kuasa hukum para ahli waris ke lokasi di Tubaba, juga menunjukkan bahwa kasus ini akan menjadi perhatian pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah. Jadi, berita mengenai upaya Menteri AHY dan Kejaksaan Agung dalam memberantas mafia tanah secara luas di Indonesia, di mana para ahli waris sedang menghadapi sengketa terkait lahan mereka di wilayah Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang Mangala. Semua ini menunjukkan bahwa penanganan sengketa lahan dan praktik mafia tanah akan menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di video. Baik, ini dulu posko kami, memperjuangkan tanah kami.
2 tahun, hampir 3 tahun yang lalu, kami di sini, ini posko kami. Kami sebenarnya nggak mau menebang batang karet ini, karena kami nggak punya hak untuk menebang batang karet ini. Tapi kenapa penebangan itu terjadi? Karena ada RDP, rapat dengar pendapat di Dewan yang difasilitatori oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Dihadiri pejabat daerah sama pejabat provinsi, baik kabak hukumnya, asisten satunya, kejaksaannya, perwakilan dari bupatinya, BPN-nya, baik BPN daerah sampai BPN provinsi hadir. Di RDP itu sepakat bahwasanya keputusannya kita minta ukur ulang. Karena ukur ulang ditolak oleh perusahaan, maka mengacu dengan apa yang menjadi instruksi Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, masalah reforma agraria. Karena Bapak Presiden mengeluarkan itu untuk menuntaskan persoalan-persoalan tanah yang ada di Indonesia ini. Nah, maka mengacu ke apa yang menjadi perintah Bapak Presiden ke reforma agraria, maka disikapilah oleh ketua tim waktu itu Bapak BPN Tulang Bawang Barat. Mereka menjanjikan dengan kami, janji-janji saja, tidak ditepati. Deadline waktu sudah molor, makanya kami tebang. Kami nebang pun belum sebanyak ini. Kami waktu itu pertama kali nebang 9 batang. 9 batang ini untuk menyampaikan pesan untuk mereka cepat tuntaskan persoalan ini. Karena ini sudah hasil dari rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh pemerintah daerah, struktur pemerintahan yang ada. Dari Kapolres, institusi kepolisiannya juga ada, dari Dandimnya ada, dan yang lain-lain. Tapi mereka mengulur-ngulur. Akhirnya kami tebang. Ini yang terjadi. Maka waktu itu saya ditangkap sebagai koordinator lapangan, saya ditangkap di lokasi ini. Dan saya siap mati untuk memperjuangkan hak ini. Jangankan ditangkap sekali, 2 kali, 100 kali saya ditangkap, saya tetap keluar, saya perjuangkan lagi. Kecuali kalau saya mati. Karena ini bela hak kami. 40 tahun lebih. Saya generasi ketiga. Orang-orang saya, kakek-kakek saya sudah meninggal memperjuangkan hak ini. Itu yang ceritanya. Terima kasih. Untuk perjuangan ya, ternyata proses di sini harusnya tidak terjadi suatu penangkapan karena di sana ada rapat dengar pendapat, yaitu dilakukan oleh tingkat muspida sampai melibatkan pihak Kanwil, jelas itu. Jadi beliau ini ya jadi korban ya penangkapan penahanan ya untuk membungkam permasalahan ini. Nah sekarang areal yang karena mereka tidak puas dengan sikap pemerintah itu, tidak lanjut mereka melakukan mereka tidak ada komitmen, akhirnya mereka melakukan penebangan ke semua areal. Nah, itu bukti areal yang ditebang. Itu ada berapa roseta, Pak? Jumlah total yang kami tebang 1.230 hektar. 123 hektar. 130 hektar yang kami tebang. Nah, jadi sekarang karena ada penebangan itu, lalu ada mereka menanam itu pohon karet tuh. Nah, itu dipasang itu asal jadi itu. Jadi mereka tanam tidak sesuai. Ya, jadi mereka mungkin punya tujuan lain dan lain. Nah, saya sebagai kuasa hukumnya menindaklanjuti karena ada masalah faktor dan tanam. Dan saya sebagai kuasa hukum keberatan tuh ini. Ini sudah masuk ke kementerian, ada proses. Jadi kalau mereka tanam, ya kami saya sebagai kuasa hukum akan meningkatkan mereka. Salahkan kami nanam juga di sini. Nanam juga nantinya. Itu. Nah ini untuk bahan evaluasi tim yang ada di kementerian nanti. Bukti saya udah turun ke lokasi, bukan cerita, fakta. Ini saya ada di lokasi sekarang. Sekarang hari Minggu, ya kurang lebih jam 3. Hari ini saya di lokasi, di area lokasi. Ya itu sementara itu dulu. Liputan, Herman, Kepala Perwakilan Wilayah Provinsi Lampung, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.